mengabdi kepada atasan. Jadi ada pertanyaan, apakah Anda menjual sabu tersebut untuk mengurus pangkat kombes agar naik, atau memang karena pengabdian kepada Kapolda? Itu pertanyaannya tadi. Sekarang saya mau tanya, sebelum nanti lebih detail, Anda punya handphone nomor dalam semua transaksi ini. Anda memakai handphone 08134 kali 02001, benar? Ya, benar. Oke. Dari handphone ini, tanggal 13 September 2022 sampai 14 September, Anda kirim WhatsApp dengan Samsul Ma'arif, yang isinya nanti akan lebih detail, tapi intinya di sini, Samsul, buruan, kenaikan pangkat saya sudah diajukan ke Mabes, bahkan TM sudah urus ke Polresta. Saya pinjam duit pun nggak bisa, masa diniat kau nggak bisa bantu? Sidang kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan Irjen Teddy Minahasa, diwarnai debat sengit jaksa penuntut umum, JPU, dan kuasa hukum terdakwa. Keributan terjadi antara kuasa hukum Teddy, yakni Hotman Paris Hutapea dengan JPU di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Barat. Jaksa bertanya kepada saksi Fatullah Adiputra selaku rekan AKBP Dodi Prawira Negara. Kemarin itu waktu di BAP, saudara itu tertekan karena penyidiknya meriksa galak-galak atau memang saudara tertekan karena kasusnya? Bahwa dirinya tertekan secara psikologis saat dimintai keterangan. Bukan penyidiknya yang menekan saya, tapi otomatis secara psikologis, masyarakat awam seperti kami saat dimintai keterangan seperti saat itu tertekan, sebut Fatullah. Saat itu, Hotman Paris tampak berusaha menyampaikan keberatan. Namun, majelis hakim menegaskan belum giliran tim kuasa hukum untuk memberikan tanggapan. Hotman kembali ingin menyampaikan sesuatu. Hal ini lantas direspons jaksa yang meminta majelis hakim untuk menegur kubu Teddy Minahasa. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi saya enggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Iya, kalau enggak tahan, keluar. Majelis, silakan tertulis catat, kata jaksa menimpalui. Mendengar debat kusir keduanya, Hakim Ketua John Sarman Saragi menengahi dengan mengetuk palu sebanyak 1 kali. Hakim John meminta kedua belah pihak untuk tidak emosi di persidangan. Tolong diingat, kita sidang ini ingin mengungkap apa faktanya. Tidak perlu bersitegang urat di leher. Apalagi suaranya juga keras-keras sampai seolah-olah ada marahnya, tegas John. Hakim memastikan semua pihak pasti diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan namun tetap mengikuti aturan persidangan. Teddy Minahasa didakwa telah bekerja sama dengan anak buahnya di kepolisian dan warga sipil dalam bisnis gelap peredaran narkoba. Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawira Negara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti Anita untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kg. Dari hasil penyelidikan polisi sebelumnya, terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dodi mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas. Awalnya, Dodi sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dodi mengiyakan permintaan Teddy. Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aibda Ahmad Darmawan, Maisiska, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, dan AKBP Dodi Prawira Negara. Teddy dan para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pinjam duit, seorang Kapolres, ujar Hotman. Ya iyalah Pak, beda sama Bapak Pak, bedalah hartanya miliaran, ujar Dodi. Hotman juga sempat mencecar ketidaktahuan AKBP Dodi terkait hasil pemeriksaan LPSK.